Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kami dari DPM PTSP Podcast P4 ini menjadi pertama disiarkan. Salam ceria. Baik, alhamdulillah pagi ini kita sudah kedatangan dua narasumber penting. Yang pertama Kepala Dinas DPM PTSP Provinsi Riau, Pak Helmi. Yang kedua, Ketua Komisioner Komisi Informasi. Baik, karena terkait dengan ruang Komisi Informasi, kita punya yang namanya Pusat Pelayanan Publik Provinsi pertama di Indonesia yang diresmikan langsung oleh Deputi Pelayanan Publik dan juga Pak Bahlil selaku Menteri PKPM. Nah, sekarang kita mempublikasi terkait dengan apa saja kerjaan yang di dalam P4 ini. Dengan adanya bantuan dan juga dukungan terus dari Komisi Informasi, ditambah lagi dengan adanya penilaian sehingga semangat untuk memberikan informasi kepada publik ini menjadi penting. Kami mungkin langsung ke Ketua Komisi Informasi terlebih dahulu. Terkait dengan dasar ataupun peranan ataupun kinerja terhadap Komisi Informasi ini terhadap Perda, bisa dijabarkan atau bisa dijelaskan apa saja sih kinerjanya dan dasar hukumnya berdirinya KI? Silakan Ketua. Oke, baik, terima kasih Bung Jerry. Ini salam keterbukaan informasi untuk pemirsa. Kalau logonya KI ya Pak? Kalau logonya kayak gini nih. Oh sama, ceria berarti. Buka kembok nih kan. Iya. C bisa juga nih, C, ceria. Ya. Salam ceria untuk podcast kita. Kami pertama mengucapkan alhamdulillah terima kasih kepada Pak Kepala Dinas, Pak Ilmi dan seluruh stakeholder ya dan pemangku kebijakan di DPPTSP yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa melakukan sosialisasi ya dalam podcast ini. Baiklah, jika pertanyaannya adalah apa dasar hukum KI, maka kita bicara soal regulasi, peraturan perundang-undangan. Jadi setelah reformasi itu, masyarakat Indonesia ini menginginkan adanya keterbukaan informasi di sektor informasi publik. Karena ini instrumen penting bagi sebuah negara demokrasi. Maka muncullah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2008 artinya 10 tahun setelah reformasi itu juga dibergulir gitu. Nah, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini setiap provinsi itu diwajibkan untuk membentuk komisi informasi. Maka terbentuklah Komisi Informasi Provinsi Riau semenjak tahun 2012, 4 tahun setelah undang-undang itu. Nah, bagaimana peran fungsi, tugas fungsi pokok Komisi Informasi? Salah satunya ada untuk melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi terhadap seluruh badan publik yang ada di Provinsi Riau. Termasuklah OPD, Dinas-Dinas Provinsi Riau, juga termasuk DPM PTSP. Nah, tadi kami datang ke sini melihat ada semacam perubahan-perubahan positif ya. Apa istilahnya itu? Pelayanan perizinan di lantai 1 itu Pak. Nah ini bagian dari keterbukaan informasi itu udah berjalan sangat baik di sini, di DPTSP. Kalau ada pelayanan publik, itu mesti muaranya, hulunya itu adalah informasi publik. Ya. Bagaimana seorang yang ingin mengurus perizinan, sementara mereka nggak tahu nih informasinya apa. Seperti saya tadi kan, ini kan udah ada inovasi yang baik ini. Ada pelayanan perizinan 4 dinas atau instansi di DPPTSP yang vertikal. Ya. Saya kan cari informasi dulu, apa saja jenis instansinya nih, apa yang mesti saya urus yang ada di sini fasilitasnya. Ya. Oh ternyata ada urusan SNI, ya. Ada perizinan halal, ya. Kemudian tadi ada juga Kemenkumham, kita bisa mengurus tentang haki di situ. Nah, dari informasi ini akhirnya masyarakat datang. Ya. Jadi bagaimanapun pelayanan publik yang baik dan prima itu berawal dari keterbukaan informasi yang juga masif, yang bisa memberikan informasi, memudahkan akses informasi ke seluruh masyarakat gitu. Nah itulah kira-kira. Baik, berarti sedikit terkesima lah ya Pak ya, melihat P4 kami ya kan. Nah ini kami mau geser sedikit kepada inisiator ya Pak.
Inisiatornya P4 tuh Pak Kades yang kami di pressure untuk menciptakannya lagi di tahun lalu Pak ya. Ini apa sih Pak P4 ini Pak? Atau ngapain nih terhadap ruang-ruang ini? Silakan Pak. Iya, terima kasih pemirsa. Ini berangkat dari filosofi pelayanan publik. Filosofi pelayanan publik itu pertama diawali dengan regulasi. Yang kedua dengan sumber daya manusia. Yang ketiga sarana prasarana. Keempat SOP, prosedur dan lain sebagainya. Yang kelima adalah inovasi. Maka layanan publik itu mau tidak mau harus selalu banyak melakukan inovasi agar kita tidak tertinggal. Inovasi terbaru kita adalah P4. Mengapa harus P4? Pertama, inovasi ini belum ada di Indonesia. Kita mau berusaha inovasi itu sesuatu yang baru, minimal baru di Indonesia. Mungkin di luar negeri kita tahu ya. Nah, kita konsep baru ini kita melibatkan instansi vertikal, sebagaimana disebutkan Ketua KAIT itu, Kemenkumham, Kemenak, untuk halalnya, SNI, BP POM, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini sangat responnya positif oleh instansi vertikal, sehingga Kemenak melakukan semacam pelatihan staf kita, dan staf kita dikasih honor oleh Kemenak. Ini kan nilai positif, bukan besarnya, tetapi kan perhatiannya. Nah, P4 yang kita lakukan setengah tahun 6 bulan kemudian diadaptasi oleh provinsi. Kita kan bangga nih, provinsi dengan penduduk terbesar se-Indonesia, dengan infrastruktur sumber daya yang lengkap, mengadopsi P4 kita. Pastinya mereka tidak akan mau nomenklatur P4. Ini masalah gengsi kan. Nah, mereka buat nama sendiri yang pada dasarnya sebenarnya sama. Nah, jadi mereka juga mencontoh, sehingga kita kemarin itu cukup melakukan Zoom saja. Kita menjelaskan kepada mereka kemengapaan harusnya P4 ini. P4 ini lahir juga disebabkan juga sebagaimana Ketua KAIT sampaikan, pelayanan kami pindah ke lantai dasar. Memang konsep pelayanan itu harus lantai dasar supaya kita mampu melayani setiap lapisan masyarakat dan di dalamnya termasuk disability. Nah, ini jangan masa disability harus naik lift kan, jadi repot. Inilah filosofi berpikirnya, muaranya intinya adalah inovasi. Tahun depan barangkali kita tidak akan terus berinovasi, malah tahun depan saya malah berpikir bagaimana kami dekat lagi ke masyarakat, menyampaikan ke masyarakat, menginformasikan ke masyarakat. Kami akan hadir pelayanan di setiap kabupaten kota yang menjadi kewenangan provinsi. Ini saat ini terpikir di kerangka pikir saya, bagaimana kita melayani kabupaten kota, di kabupaten kota, terutama UMKM. UMKM yang kita layani dalam bulan Agustus kemarin, ratusan terbit haki yang kita terbitkan secara kolektif, dibantu oleh Kemenkumham, staf mereka datang, UMKM kita undang, wah luar biasa. 1 hari penuh kita menerbitkan haki dan AHU. AHU ya? Ya, AHU. Nah, inilah yang dirasakan oleh UMKM, terutama bagaimana kita mampu memberikan pelayanan yang baik. Kita fokus UMKM ini, pengalaman COVID 3 tahun terakhir ini, ketika ekonomi kita ambruk lah, tanda kutip, justru yang bertahan UMKM. Maka itu setelah itu kan kita bergeser pada UMKM, kita sudah mampu memberikan nilai kontrak kepada UMKM spesial lebih kurang 37 miliar dengan ratusan UMKM yang bekerjasama dengan pelaku usaha besar. Ini ada regulasinya, ada regulasi tentang kemitraan yang mewajibkan usaha besar, terutama yang mendapat tax loan dan tax holiday, wajib bermitra dengan UMKM setempat. Kali ini. Wah, ini inovasi baru lagi nih Pak. Harusnya di podcast berikutnya nih ada inovasi. Di sini kayak berkeluar ide ya. Inovasinya yang diharapkan oleh Bapak. Belum lagi bicara hilirisasi Pak ya. Iya. Hilirisasi itu seperti apa segala macam. Baik, tadi dikaitkan dengan P4, ada Perpres 89. Jadi ya izin Ketua, MPP itu hanya ada boleh di kabupaten kota dengan dasar Perpres 89 2001. Nah, ini pernah dibuat oleh Sulawesi Tengah MPP provinsi, sehingga Menpan
memberikan surat teguran untuk membatalkan MPP provinsi. Jadi dengan kata lain provinsi tidak boleh ada MPP karena hanya untuk kabupaten kota yang kewenangannya. Setelah adanya gebrakan terhadap P4 ini kita tidak boleh pakai nama MPP, makanya dia pakai P4. Dasarnya apa? Dasarnya PP 53 tentang inovasi daerah itu digiring oleh Mendagri. Jadi ruang ini kita memang backupnya Mendagri, kemudian kita sharekan dengan Menpan, sehingga Menpan pun mengakui bahwa inovasi daerah ini yang dilakukan oleh provinsi menjadi kewenangan utuh secara pelayanan publik mengacu pada Undang-Undang 25. Sehingga hadirlah Deputi Menpan ke sini mengakui bahwa ini menjadi seperti MPP provinsi, tapi ini dia tidak boleh berbentuk MPP. Macam model. Menjadilah pusat pelayanan publik provinsi ya Pak ya. Berdasarkan kategori empat kategori yang ada di dalam Perki 1 itu ada berkala, serta merta, setiap saat, sama dikecualikan. Seperti apa yang harus ditampilkan mungkin di pusat pelayanan publik atau di MPP kabupaten kota juga, atau di seluruh OPD, Ketua? Ini mohon infonya, Ketua. Ya, jadi ada jenis klasifikasi informasi. Itu yang pertama, informasi yang harus disediakan, diumumkan secara berkala. Artinya ini memang harus diumumkan oleh badan publik minimal 6 bulan udah harus diperbarui. Karena di sana kan ada informasi terkait kegiatan program, gitu Pak ya. Sehingga kegiatan program ini jika udah dilaksanakan maka akan berganti dengan program kegiatan berikutnya. Sehingga disebut dengan informasi yang berkala itu dia ada tahapan-tahapan berkalanya. 6 bulan sekali, setahun sekali, itu harus berubah terus. Berbeda dengan informasi yang tersedia setiap saat. Dia tidak mesti harus diumumkan berkala, tapi harus tersedia di badan publik tersebut. Nah, terkait dengan pelayanan publik ini adalah informasi yang berkala, yang diumumkan secara berkala. Misalnya ada perubahan-perubahan terkait jam layanan, tentang SOP, standar operasional prosedur, bagaimana proses perizinannya, alurnya, kemudian kepada siapa pejabat yang ditunjuk untuk mengelola itu. Nah, ini informasi berkala yang mesti diumumkan. Makanya informasi berkala ini menjadi penting. Dia di hulunya terciptanya pelayanan yang prima itu karena informasi berkalanya jalan. Yang mungkin masyarakat menganggap sepele, ini apa sih informasi berkala, apa sih gunanya informasi. Padahal di negara-negara maju, di negara yang sudah baik demokrasinya, ya, keterbukaan informasi ini tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Bagaimana UMKM yang disampaikan Pak Kadis tadi, UMKM kita ini kan memang tulang punggung masyarakat ekonomi kita, UMKM. UMKM ini harus mendapatkan hak informasinya karena dia adalah masyarakat, ya kan? Karena seluruh masyarakat Indonesia ini di hadapan hukum itu berhak mendapat informasi. Sudah diatur di Undang-Undang Dasar Konstitusi kita. Nah, informasi ini wajib mereka dapatkan dan menjadi hak mereka. Kewajiban kita sebagai badan publik untuk menyuguhkan, memberikan informasi. Bagaimana UMKM ingin mengurus perizinan, sementara mereka nggak tahu alur perizinan itu. Bagaimana UMKM ingin mengurus sertifikasi halal misalnya? Ada bantuan nggak misalnya? Ada bantuan nih usaha modal ringan misalnya Pak. Bagaimana UMKM ini tidak mendapat informasi untuk dia berkembang? Sementara mereka kan harus terus tumbuh dan berkembang. Nah, di satu sisi mereka masyarakat ini harus adil juga. Ternyata ada usaha bantuan modal yang ringan untuk 10 UMKM. Nah, ini kan tentu harus diberikan ke 10-nya. Kalau informasi ini tersendat, maka yang 5 untuk kalangan tertentu, yang 5 baru untuk publik. Makanya informasi ini harus diumumkan berkala dan seluruh masyarakat, baik itu lapisan UMKM-nya kah, yang pelaku ekonomi, perusahaan itu harus sama dia porsi yang mendapatkan informasi itu, agar mereka bisa tumbuh berkembang. Nah itu, sebenarnya itu. Jadi kalau kita telisik, tarik ke belakang, begitulah pentingnya informasi yang terbuka ini. Karena untuk mensejahterakan masyarakat juga. Dari berawal dari keterbukaan informasi, terciptalah masyarakat yang informatif sehingga bisa mereka menaikkan harkat martabat secara ekonomi. Iya, biasa. Nah, ini semakin tercerahkan kita terhadap sosialisasi PPID dan juga terkait dengan semakin semangat DPPTSP kan, ternyata DPPTSP ini membuka layanan publik ini memang betul-betul membantu masyarakat. Ini pasti bernilai ibadah Pak, bernilai ibadah. Ini asik nih Pak untuk dibedah terkait dengan
kemarin ada rilis realisasi investasi yang juga kita informasikan terus nih Pak ya. Itu gimana Pak? Gini, Nah, 2 hari lalu saya menyampaikan kepada 106 pelaku UMKM di Ogan Hulu. Apa yang bisa kami bantu kita publish sehingga mereka juga sangat respect. Kita bantu untuk halalnya, kita bantu SNI-nya. Semoga produk mereka kan bisa dibeli, marketable jadinya produk mereka. Nah, informasi berkala yang kita lakukan salah satunya realisasi investasi. Biar publik tahu, masyarakat tahu, pelaku usaha tahu bahwa investasi di Riau ini sangat kondusif dengan terjadi peningkatan realisasi investasi setiap periodik, artinya periodisasinya per triwulan. Jadi kita setiap triwulan kita melakukan mempublish realisasi investasi Provinsi Riau. Ini penting bagi masyarakat umum bahwa Riau ini menjadi wilayah yang menjadi tertarik karena Riau selalu raihan investasi terbesar se-Sumatera. Kondusif ya Riau. Kondusif dan peringkat 5-6 nasional dalam 4 tahun terakhir ini. Nah ini kita untuk Riau tuh Pak ya? Ya. Untuk Riau ya? Untuk ya kita publish ke masyarakat, kita publikkan ke masyarakat supaya apa? Informasi ini menarik bagi investor. Oh ternyata sangat bagus pelayanan kita. Nah terkait dengan informasi memang PTSP-nya ada informasi yang dikecualikan. Nah ini bedanya. Karena ketika ada sebuah informasi yang kami nilai ini punya kans persaingan usaha, maka kami tidak bisa berikan. Karena undang-undang pelayanan publik kan dan mengecualikan tentang itu gitu. Tapi yang tidak berhubungan dengan persaingan usaha kita sangat terbuka. Program, SOP, layanan lainnya asal tidak beririsan dengan persaingan usaha. Apa itu Pak yang dikecualikan di PTSP Pak? Kita bisa lihat misalnya penerbitan katakanlah penerbitan IUP, penerbitan ini karena kan ketika ini dipublish ini bisa jadi uang persaingan usaha di sana. Data perizinan ya Pak? Data artinya data tidak bisa kita data yang ada teriris dengan persaingan usaha kita berat dan kita memang tidak bisa mempublish, nanti kita suatu saat dipersalahkan oleh pelaku usaha. Mereka akan ngerti semua tentang aturan. Itu hanya itu saja, lainnya kita buka habis. Profil berarti boleh ya Pak? Profil, SOP, jam layanan, bagaimana kita harus melayani, bagaimana regulasi kita, gitu. Itu kita sangat terbuka. Kita karena sudah bersistem, maka pelayanan yang menjadi kewenangan kabupaten pun kita bisa fasilitasi. Toh semua pakai OSS. OSS itu tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu. Kita bisa fasilitasi bagi pelaku usaha khusus UMKM yang artinya kan secara IT belum begitu minded. Kita bantu. Karena kita membuat layanan pembantuan di P4 kita siapkan 2 buah perangkat untuk mereka bisa langsung mengaplikasikan. Saya tidak bisa berlama-lama karena memang jedanya 9.30. Ya. Sudah. Ini sedikit lagi mau closing lagi Pak. Jadi terkait dengan ruang yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi berarti ada yang dikecualikan. Nah, terus ya, terus sanksinya apa sih Pak kalau misalnya OPD tidak mempublish atau apa? Itu seperti apa dari KI? Jadi selain diatur informasi yang terbuka, pasti ada informasi yang sifatnya rahasia. Di Undang-Undang KIP itu di pasal 17 juga udah sangat gamblang disebutkan jika informasi itu dibuka dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi ada potensi misalnya jika informasi terkait data-data sebuah perusahaan gitu Pak ya yang melakukan perizinan, apabila itu dibuka menimbulkan potensi persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, itu wajib dikecualikan. Nah ilmunya, bagaimana ilmunya? Ilmunya pasti ada di OPD. Bagaimana yang berpotensi untuk itu? Ya kan? Nanti OPD berhak ya untuk menutup itu ya. Nah, kewajiban hak untuk menolak permohonan informasi itu ada di OPD, ada di badan publiknya. Jadi jika ada permohonan tidak sesuai dengan prosedur itu ditolak. Itu hak dari OPD, dari badan publik. Jika ada informasi yang dimohonkan itu tidak sesuai atau karena dikecualikan itu juga wajib ditolak permohonannya. Apalagi disampaikan melalui website gitu. Nah, yang di website ini tentu yang terbuka saja. Nah,
Nah, makanya wajib Badan Publik ini untuk menyusun daftar informasi dikecualikan. Apa saja daftar informasi dikecualikan itu disampaikan juga terkait misalnya data perusahaan yang sedang proses perizinan. Ya. Dia sedang proses ini Pak, tapi setelah dia dapat izin tentu harus dipublis. Oh ternyata ini perusahaannya di Rokan Hulu. Ya. Apa usahanya? Oh Ya, bisa. gula aren semut. Ya, misalnya. bisa. Ya itu bisa dipublis. Jadi investor pun tahu kan. Ya. Oh saya mau pengen investasi ternyata di Rokan Hulu ini yang lagi pemarak ini gula semut misalnya, dia bisa itu, DPM-nya di sana gitu. Nah jadi pengelolaan informasi yang dikecualikan itu ada di Badan Publik. Nah nanti jika ada yang persepsinya beda, penafsirannya beda, oh bagi mereka sengketa. Nah, ini terbuka, Ya. tapi bagi dinas ini dikecualikan. Nanti sengketanya di Komisi Informasi. Maka Komisi Informasi dalam memeriksa dan memutus sengketa ini juga melakukan uji konsekuensi, melakukan uji publik, gitu kan? Jika ada jika ini ditutup itu menimbulkan mudarat ya kan, berarti dibuka ya. Tapi kalau dibuka ternyata menimbulkan mudarat yang lebih besar, apakah ditutup? Jadi dampaknya sama. Informasi yang terbuka kita kecualikan, dampak negatifnya sama dengan informasi yang kita kecualikan kita buka. Sama dampaknya. Nah, ada aturan pidananya. Aturan pidana itu kalau di Undang-Undang KIP itu dari pasal 51 ya sampai 57 Pak. Badan Publik ini memang agak rendah hukumannya, dari denda 5 juta sampai 20 juta. Nah, kurungannya 6 bulan sampai 2 tahun. Jika informasi itu variabelnya ada 2. Jika informasi itu dikecualikan oleh misalnya Badan Publik dan menimbulkan kerugian bagi publiknya. Misalnya saya minta informasi nih, saya ingin ngurus izin, ternyata tertutup izinnya. Gitu. Sementara yang lain punya izin. Saya nggak bisa ngurus, kan merugikan diri saya. Saya bisa melakukan gugatan, tapi ini deliknya aduan, bukan ke KI, tapi langsung ke aparat penegak hukum. Jadi di sana ada. Jadi hak masyarakat itu memang terjamin di undang-undang ini dari mulai mereka wajib berhak mendapatkan informasi sekaligus sampai mereka mengadukan persoalan ini kepada aparat. Baik, luar biasa nih. Ternyata berat juga di OPD kalau tidak menyampaikan ini Pak ya. Baik Pak Gadis, ini sedikit Pak, apa saran dan masukan Bapak terhadap support kita ataupun terhadap podcast ini atau terhadap P4 Pak? Silakan Pak. Ya. Artinya begini, setiap inovasi yang kita lakukan, kita harus laksanakan dengan benar. Setelah inovasi jangan ditinggalkan. Itu artinya inovasi sangat tidak bermakna. Ketika sebuah inovasi kita buat, maka menjadi kewajiban kita melaksanakan dan meningkatkan layanan publik ke masyarakat. Dan menginformasikan layanan publik apa yang akan kita sampaikan. Jenis-jenis apa yang kita sampaikan. Kemudahan apa yang kita berikan. Barusan tadi saya membuka acara tentang membuat regulasi tentang kemudahan berusaha. Kami undang 11 kabupaten kota. Ini salah satu bentuk keterbukaan informasi kita ke masyarakat. 12 kabupaten kota, PTSP kota, bahwa kami akan membuat 2 regulasi. Mudah-mudahan kabupaten kota bisa mengadaptasi regulasi ini menjadi regulasi kabupaten kota. Sehingga kita inline program kegiatan kita se-Provinsi Riau terhadap layanan publik dan kemudahan berusaha. Alhamdulillah sangat respect kabupaten kota. Mudah-mudahan mulai 2025 kita mempunyai regulasi yang sama, yang hampir sama terhadap kegiatan program DPM PTSP, baik itu terkait dengan kemudahan berusaha serta rencana umum penanaman modal 5 tahun ke depan. Karena walaupun bagaimana nantinya di awal tahun kita mempunyai gubernur baru dan bupati wali kota baru, sehingga kita juga harus mempersiapkan perangkat regulasi yang baru untuk 5 tahun ke depan. Nah, barangkali ini komitmen kita untuk informasi terus komitmen kita untuk menyampaikan informasi, menyampaikan sebuah regulasi yang ingin dan akan kita laksanakan. Baik, luar biasa. Baik, Ketua, izin Ketua. Ini lebih santai karena beliau dari tunggu Ketua Dewan. Tadi saya terkesima terkait dengan ruang sanksi terhadap OPD lah. Nah sekarang kalau terkait dengan masyarakat itu sendiri seperti apa mereka hak mereka terhadap informasi itu sendiri gitu? Haknya berarti kan masyarakat itu harus mendapatkan hak dia. Nah ini yang mendapatkan sanksi kan selalu pemerintah nih. Kalau masyarakat tidak boleh kena sanksi nih. Jadi hak-haknya itu apa, di pergi itu seperti apa, atau
seperti apa namanya? Saya pikir tadi udah closing juga kan, saran dan masukan kan. Ada. Nah, ini tambah gitu, ayo. Jadi Iya. masyarakat ini kan dilindungi haknya oleh undang-undang agar mereka tuh mendapatkan secara sederhana dan simpel terkait informasi yang dibutuhkan ya. Apabila masyarakat ini salah menggunakan informasi, itu berlaku undang-undang lainnya, bisa berlaku di sana undang-undang tentang perlindungan data pribadi, berlaku di sana tentang undang-undang ITE. Dia dapat informasi misalnya, dia cari informasi, kemudian dia dapat informasi tadi tidak melalui mekanisme yang benar dari badan publik misalnya, itu udah menyalahi aturan hukum gitu. Setelah itu dia posting lagi di medsos, dia kena lagi undang-undang ITE berlapis-lapis. Jadi aturan ini tidak hanya mengikat kepada badan publik, tapi juga kepada masyarakatnya. Nah, masyarakat ini kan dalam konteks keterbukaan informasi ini ada dua, satu namanya pengguna, yang dua pemohon. Pengguna informasi ini umum siapa saja gitu. Jadi kewajiban badan publik untuk membuka akses seluas-luasnya bagi pengguna informasi publik gitu. Yang kedua adalah pemohon. Pemohon ini adalah pengguna tadi yang mengajukan permohonan informasi kepada badan publik. Ada informasi yang mereka butuhkan tapi mereka nggak menemukan di kanal-kanal informasi yang disediakan oleh badan publik tadi. Nah, mereka mengajukan permohonan. Tata cara, prosedurnya, jangka waktu harinya, tempatnya, itu semua diatur oleh undang-undang pemohon tadi. Jadi mereka tuh udah prosedurnya udah terjamin seluruhnya oleh undang-undang. Nah, kemudian yang terakhir saran lagi ya. Iya. Saran untuk DPTSP ini, yang kami saksikan tadi udah sebuah inovasi yang bagus. Jadi seluruh yang terkait perizinan yang menjadi otoritas dari DPPTSP provinsi, itu udah berjalan dengan baik dan pelayanan publiknya udah tersedia di DPPTSP Provinsi Riau. Sekarang bagaimana masyarakat itu mengetahui keberadaan itu, keberadaan pelayanan publik yang ada di DPPTSP ini. Masyarakat yang ada di kota, masyarakat yang memiliki akses internet mungkin mudah memantau melalui website. Betul. Tapi ada juga masyarakat yang dan kemudian usaha kecil menengahnya juga ada di daerah-daerah yang terbatas, yang terluar, yang di pinggir. Nah, mereka perlu dijangkau juga. Nah, ini yang tinggal. Artinya, setiap inovasi kita memang tak ada batasnya. Jangan cepat merasa puas bahwa ini terbaik, ini memang the best. Tapi jangan merasa cepat puas karena masih ada saudara-saudara kita yang mungkin misalnya di daerah pedalaman. Di Bengkalis masih ada bagian Benio di pedalaman. Mereka punya pengelolaan ikan salai. Mereka mungkin perlu pengurusan izin juga di sana. Bagaimana mereka bisa ekspor nanti. Di bagian Benio yang ke sana itu harus melewati cagar biosfer diam siak kecil. Ada juga namanya di kawasan Suaka Marga Satwa, Bukit Rimbang dan Bukit Baling. Di sana ada 7 desa. Ya, apa kira-kira potensi dana? Mereka dapat ada informasi yang sama. Sementara kan hak warga negara merata ini kan, harus seimbang seluruh warga negara mendapat informasi. Nah, apakah kawan-kawan kita di daerah yang terpencil yang di Riau ini, yang di sebalik gunung sana, di sebalik bukit sana, yang di hulu sungai sana, juga mendapat informasi yang sama. Kawan-kawan yang berada di Sukajadi, Singapelan, Kota Tembilahan. Nah, ini menjadi PR renungan kita bersama, bagaimana mereka juga mendapatkan informasi yang utuh sama dengan kita yang lainnya. Mereka dalam proses untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka, ya kan, memperbaiki ekonomi mereka itu bisa dibantu oleh kita yang berada di kota, tentunya dengan membuka akses informasi seluas-luasnya. Itu mungkin Pak Giri yang ganteng. Luar biasa. Ini semakin termasih kita pemirsa. Tadi udah luar biasa dasar hukumnya disampaikan, peranannya KI sudah. Kemudian tadi kategorinya informasi itu apa saja, realisasi P4 yang disampaikan oleh Kadis, terus disampaikan juga hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Terakhir tadi diberikan kita masukan, saran untuk bagaimana terus berinovasi dan terus terinformasi kepada masyarakat. Dan ini memang tugasnya pemerintah karena ini menjadi tanggung jawab yang ya kalau bahasanya Rocky Gerung itu yang punya gaji katanya, yang punya gaji gitu. Terima kasih Ketua, kami alhamdulillah bisa hadir di podcast kami.
dengan kesibukan waktu Ketua Komisi Informasi, kita tahu beliau sangat hafal dan sangat sudah fasih, mulai dari anggota sekarang jadi ketua ya kan. Jadi Udah periode ya. udah 2 periode sampai kita pernah bersama-sama menjadi nasional ya ketua ya, yang terkait dengan IKIP ya dulu ya, IKIP keterbukaan nasional itu nomor 5 se-Indonesia ya kita. Nomor berapa? Indeks keterbukaan kita tahun 2023 itu terbaik ketiga nasional. Luar biasa, nomor 3 ya se-Indonesia ya. Alhamdulillah. Ini tahun ini kedua ya dulu Bapak ya. Yang tahun ini sedang proses ini. Sedang proses ya. Sudah Imperman Ali udah menyusun ini ya. Pendapatnya udah ada. Iya. Ini gebrakan baru nomor lagi. 2 sorry. Nomor 2 ya. Nilai kita 80, Jawa Barat itu 84, kita 83. Iya. Kita juara 2 ya. Indeks keterbukaan kita itu dia ini bukan sayembara, bukan perlombaan. Betul. Tapi setelah diukur, diteropong itu indeks keterbukaan kita itu yang paling informatif di nilai 83 gitu. Seluruh OPD itu ya. Seluruh kabupaten provinsi. Karena pengukuran IKIP itu per provinsi. Ini mungkin bisa kita jadikan podcast baru lagi nih. Apa itu? Cara nyusun itu bagaimana? Tapi itu nasional itu. Itu nasional ya gitu ya. Itu udah ada tim ahli dari nasional. Alhamdulillah lah. Paling tidak kita Riau nomor 2 terpublish lah paling tidak, atau terinformasi ya gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan di pagi hari yang cerah ini. Kami merasa terhormat dapat ilmu baru lagi, dapat energi baru lagi. Semoga DPMPTSP berinovasi seperti yang dibilang Pak Kadis tadi, komitmen terus untuk menuju informasi dan terinformasi. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir pantun. Iya, silakan kita. Pantun itu dulu. Closing statement lah. Closing statement itu pantun ya. Closing statement kita langsung. Terakhir untuk closing statement Ketua, kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi ya sebuah inovasi yang ada di DPM PTSP Provinsi Riau. Untuk badan publik lainnya di Provinsi Riau, kami berpesan bagaimana mengukur ya parameter sebuah badan publik itu menjadi informatif. Ada 4 saja indikatornya dan ini sederhana. Pertama, badan publik tersebut harus memiliki legalitas. Ada SK, ini adalah pedoman mereka untuk bekerja. Ada SK dari pimpinan badan publiknya untuk meng-SK-kan PPID, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Sehingga di setiap badan publik tadi, pengelolaan tentang informasi dan dokumennya itu dilaksanakan oleh PPID. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana proses pelayanan informasi tadi. Apakah ada desinformasinya sudah baik, kemudian petugas pelayanannya, SOP-nya, termasuk tim-tim dari media center ini bagian dari pelayanan informasi publik. Nah, yang ketiga adalah ketersediaan informasinya. Pelayannya ada, konten materinya ada nggak? Iya. Pelayannya ada, SDM media centernya ada, tapi konten podcastnya nggak ada, sama aja gitu kan. Jadi ada materi informasinya. Itu yang tadi informasi yang berkala, tersedia setiap saat, serta merta, termasuk informasi yang dikecualikan. Yang terakhir adalah inovasi. Dia harus membuat sebuah inovasi terobosan baru. Seperti yang dilakukan DPPTSP tadi, ini sudah sangat kami apresiasi, termasuk podcast. Ini bagian dari sebuah inovasi bagaimana masyarakat nanti bisa mengakses kebutuhan informasi mereka di DPPTSP. Nah, kalau Tuan hendak ke Puncak Kompe, pakai batik yang bermotif. Asik. Kami sekarang di kantor DPPTSP, ketersediaan informasinya sudah informatif. Luar biasa. Terima kasih Pak Giri. Sukses selalu untuk kawan-kawan di DPPTSP. Makasih Ketua. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa. Kami selaku pembicara, saya Geri Ismanto, analis penata perizinan muda, menyampaikan salam ceria untuk pemirsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.